Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, Bapak-Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Sebelum kami melaporkan tentang evaluasi dan proyeksi program kerja otorita IKN 2026, kami pertama-tama ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI beserta stakeholders-nya dari BKN, dari Pak Wamen ATR, Wamen Dagri, Wamen PAN RB, dan seluruh jajaran dalam kunjungan kerja ke IKN tanggal 10 sampai 12 November yang lalu dalam acara evaluasi, monitoring, dan evaluasi. Tentunya kunjungan kerja ini memberikan semangat pada kami, karena ternyata kami diperhatikan penuh oleh Komisi 2 DPR RI ini. Bapak sekalian yang kami hormati, termasuk juga Pak Mendagri Arya Bima yang datang dengan membawa Asosiasi Lari Trail Indonesia yang mengadakan lari di IKN. Terima kasih Bapak kunjungannya. Bapak sekalian yang kami hormati, lanjut. Jadi keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN sebetulnya ini hampir mirip seperti yang kami laporkan pada saat kunjungan kerja, namun hanya nanti ada tambahannya sedikit tentang evaluasinya. Ya, kebetulan ini ada Menpan RB, ada Pak BKN, ada Mendagri, sehingga kami laporkan bahwa keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN didasarkan digas lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 79 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang ada 3 hal. Yang pertama adalah Nusantara sebagai ibu kota politik akan ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2028. Untuk itu kami ditugasi untuk 2 hal. Pertama, terbangunnya KIPP IKN tahun 2025 sampai 2028 ini khususnya menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif. Di sana juga sudah ada target-targetnya. Kemudian yang kedua adalah mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini. Dan kami sudah siapkan semua prasarana perkantoran maupun huniannya. Lanjut, saya kira ini agak jadi pembangunan di IKN dibagi menjadi 9 klaster dari kawasan inti pusat pemerintahan sampai pusat perikanan terpadu yang 9. Sekarang ini sesuai dengan Perpres 79 tahun 2025 tadi, kita fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang harus selesai akhir 2027 atau semester 1 tahun 2028. Lanjut, ini sudah kami dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dengan penegasan batas wilayah IKN yang sudah disepakati bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Di sini disepakati adanya luasan 7 kecamatan, 54 desa dan kelurahan yang masuk pada delineasi IKN dengan total luas sementara 252.726 hektar yang berpenduduk 147.000 jiwa atas sensus yang sudah dilakukan bersama dengan BPS. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri dalam Wamen untuk bisa segera menetapkan ini melalui keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak sekalian yang kami hormati, tahapan pembangunan IKN berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045, jadi ada 5 tahapan. Yang sudah diselesaikan adalah tahun 2020 sampai 2024 berupa kawasan eksekutif, berupa perkantoran-perkantoran eksekutif dan huniannya.
Kemudian pada sekarang ini kita sudah masuk pada tahapan kedua untuk pembangunan KIPP tadi. Nanti akan kami laporkan selanjutnya. Kemudian sampai dengan tahun 2045 nanti. Lanjut. Kebutuhan anggaran, total kebutuhan yang kami sudah usulkan sejak tanggal 30 Januari tahun 2025 yang sudah disetujui Bapak Presiden, dan tadi jam 10 Bapak Sekjen seluruh kementerian dikumpulkan Bapak Seksnek dan membicarakan tentang program tahun 2026, dan kemudian Pak Sekjen bilang yang ikut. Jadi kita tetap dalam kerangka penyelesaian yudikatif legislatif 48,8 triliun tadi. Walaupun tahun 2026 sudah diindikasikan harus ada self blokirnya 10%, tapi menurut beliau untuk IKN tetap pada 48,8 ini. Alhamdulillah. Untuk itu dari 48,8 ini kami programkan tiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini kebutuhannya adalah 14,4, pada original DIPA adalah 6.